Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vita Permatasari. Kali ini kita akan belajar fisika kelas 11 ya teman-teman. Materinya lensa. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak sih lensa itu apa? Lensa adalah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Nah, biasanya itu dibentuk dari sepotong gelas. Sedangkan lensa itu dibagi menjadi dua. Nah, kemarin kan kita sudah belajar lensa cembung nih. Sekarang kita belajar lensa cekung. Nah, bedanya apa sih? Kalau lensa cekung itu adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis. Lebih tipis daripada bagian tepinya. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ya, tengahnya ini lebih tipis daripada tepinya. Kemudian lensa cekung disebut juga lensa negatif. Untuk lensa cekung memiliki sifat yaitu menyebarkan cahaya, ya, divergen, dan membentuk bayangan maya. Bedanya dengan cembung, kalau cembung itu apa? Konvergen. Ya. Kalian bisa lihat di gambarnya ini ya. Jadi apabila berkas sinar sejajar sumbu utama dilewatkan pada lensa cekung, ya, maka sinar-sinar tersebut akan dibiaskan menyebar, seolah-olah disebarkan dari sebuah titik yang terdapat di depan lensa. Ini kan menyebar. Kemudian dari persebaran ini, nah, kemudian dicari garis, itulah yang disebut titik fokusnya ya. Jadi titik inilah yang disebut titik fokus lensa cekung. Titik fokus lensa cekung itu dihasilkan dari perpotongan atau perpanjangan sinar biasnya. Nah, jadi perpotongan dan perpanjangan sinar bias dan bukan dari perpotongan langsung sinar biasnya. Nah, di sini. Untuk sinar-sinar istimewa pada lensa cekung, ya hampir sama seperti lensa cembung, nah, cuman kalau lensa cekung sedikit lebih rumit. Ya. Nah, untuk lensa cekung ini ya, untuk lensa cekung, sinar-sinar istimewa pada lensa cekung ada 3, apa saja? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokusnya ya, titik fokus S1. Dari M1 ini kan sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Nah, seperti itu ya. Tarik. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang ke titik fokus 2, kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama ya. Jadi di perpotongan ini nih, garis tengah ini, nah yang cocoknya itu terjadi perpotongan. Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju pusat lensa O ya akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ya, akan diteruskan tanpa dibiaskan. Kalian lihat gambarnya, itu diteruskan tanpa dibiaskan. Sampai kita paham, coba kita ke contoh soal ya. Lukis bayangan pada lensa cekung. Benda apabila benda terletak di ruang 2. Ini ruangannya sama ya, 1, 2, 3. Seperti kemarin lensa cekung, ini juga 1, 2, dan 3. Ini sumbu utamanya. Apabila benda diletakkan di ruang 2, ya kita coba gambarkan sinar istimewanya. Ini benda, kemudian sinar datang sejajar sumbu utama
akan dibiaskan seolah-olah dari fokus 1. Ya, itu kan. Bisa lihat gambarnya. Kemudian yang kedua, sinar datang. Sinar datang menuju titik pusat lensa O ya akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ya akan diteruskan. Sebenarnya di sini tidak ketemu mana bayangannya. Nah, di sini nih, ini bayangannya pertemuan antara kedua sinar. Jadi kita gambar satu lagi. Sinar datang menuju titik fokus F2, ya, titik fokus F2. Kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan garis ini yang tadi sejajar sumbu utama kita tarik, ya, kita tarik. Nah, sehingga menghasilkan titik ini. Ini yang akan disebut bayangan, ya. Bayangan dihasilkan setelah terjadi perpanjangan sinar bias. Bayangannya, apa sifat bayangannya? Sifat bayangannya itu ada maya, ya, karena di depan lensa. Kemudian tegak, dan diperkecil. Kalian bisa lihat jadi lebih pendek. Nah, untuk jenis-jenis lensa cekungnya itu ada 3. Bikonkav itu cekung rangkap, itu rangkap. Plan konkav itu datar cekung. Nah, ini datar cekung. Kemudian konveks konkav, ya, cekung cembung, ya, ini cekung dulu baru cembung. Kita lanjut ke menentukan fokus lensa cekung. Gimana sih cara menentukan fokus lensa cekung? Nah, seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi kan ada seberkas sinar sejajar, ya, sumbu utama dilewatkan pada lensa cekung, ya. Ini tadi kan banyak nih, sinarnya banyak dilewatkan pada lensa cekung. Nah, sinar tersebut akan dibiaskan menyebar. Ini kan menyebar nih banyak. Menyebar seolah-olah disebarkan dari titik yang terdapat di depan lensa. Seolah-olah disebarkan dari sini. Nah, seolah-olah inilah yang disebut fokus. Kita tarik lagi garisnya. Tarik, 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 tarik. Nah, hasilnya fokusnya ditemukan. Kalau lensa cekung itu negatif, ya. Fokusnya jadi negatif. Ini fokusnya. Kemudian persamaannya atau formulanya ini sama seperti cembung, ya. Jadi 1 per F sama dengan N-1 dikali 1 per R1 dikurangi 1 per R2. Di mana F itu fokus, N itu indeks bias, serta R adalah jari-jari pelangsungan lensanya. Kalau P itu dioptri, ya. Dioptri itu apa? Kekuatan lensanya, satunya dioptri. Ini yang membedakan di sini, ya. Jadi fokusnya itu bernilai negatif kalau lensa cekung. Semuanya sama, ya. Jadi ada S aksen, H aksen, dan H itu dimana S jarak benda, S aksen jarak bayangan, H itu tinggi benda, H aksen itu tinggi bayangan. Untuk contoh soal, jadi kalau misalnya masih bingung, kalian bisa dengarkan lagi, ya. Dengarkan lagi. Contoh soal, sebuah benda diletakkan di depan lensa cekung, membentuk bayangan maya pada jarak 3 cm dari lensa. Kemudian tinggi bayangannya yang terjadi 1 cm dan jarak titik api, ya, titik fokusnya itu 4 cm. Di manakah benda harus diletakkan dan berapa tinggi bendanya? Jangan lupa diketahui, ditanyakan, jawab. Diketahui fokusnya itu, nah, negatif 4 cm, ya, kalau cukup negatif. Kemudian S aksennya itu negatif 3 cm, ya, bayangan maya. Kemudian H aksennya tinggi berapa tadi? 1 cm. Nah, ditanyakan S-nya letak benda, tinggi benda, ya, ini ditambah nanti, ya, gambarnya gimana, lukisan bayangan. Kita cari 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Karena S yang ditanyakan pindah ruas, ya, teman-teman.
Jangan lupa di sini ini kan negatif semuanya nih. Ini negatif dimasukkan, kemudian disamakan penyebutnya. Nah, jadi 12 ini masih negatif, ini kan negatif kali negatif positif. Tinggal 3 ya, min 3 plus 4. Berapa sih? 1 per 12 itu masih 1 per S. Berarti S-nya adalah 12 cm. Letak benda 12 cm di depan lensa. Kemudian untuk tingginya ya, tinggi bendanya berapa sih? Nah, kita masukkan angkanya 1, SF-nya 3, sedangkan S-nya 12. Nah, tingginya berapa? Tingginya yang dihasilkan adalah 4 cm. Ini kenapa negatifnya hilang? Karena kalau misal tinggi kan nggak negatif ya. Jadi tinggi bendanya adalah 4 cm. Gitu, teman-teman. Nah, untuk lukisan bayangannya gimana sih cara gambarnya? Ini kan tadi lensa cekung ya, lensa cekung, kemudian nah, S-nya 12 cm ya, 12 cm, sedangkan di sini fokusnya kan 4, berarti letak benda 12 cm di depan lensa. Ini. Gimana cara melukisnya? Kita gambar. Sinar datang sejajar sumbu utama ya, dibiaskan seolah-olah dari fokus ya. Ini kan seolah-olah dari fokus, ini fokus ini. Nah, seolah-olah dari fokus. Kemudian yang satu apa? Nah, kita gunakan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lensa. Ini sinar datang menuju titik pusat lensa yang akan diteruskan tanpa dibiaskan. Terus ke sana. Nah, ini ya, tadi kan yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F1 sini. Kemudian yang ini sinar datang menuju pusat lensa. Ya, pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, pertemuannya di mana ini nih? Ini pertemuannya di sini bendanya. Nah, itu bendanya ya. Jadi jarak bayangannya menjadi di sini berada di ruang 1. Sifatnya apa? Maya, tegak, dan diperkecil ya. Jadi ini kan maya itu S aksen berharga negatif ya. Ini tadi kan nilai S aksennya negatif. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lensa itu memang sedikit lebih rumit untuk melukis bayangannya ya. Yang perlu kalian ingat itu ketika fokusnya itu bernilai negatif ya. Kemudian apabila bayangannya maya, ya ini kan maya. Kalau lensa cekung itu maya, berarti S aksennya juga negatif. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Silakan share ke teman-teman kalian. Ya, bagikan video ini supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh lewat Instagram saya atau channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.